بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Maka pada pembahasan yang lalu kita telah sampai pada keterangan Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala terhadap di mana beliau membantah terhadap al-munkirun, kaum yang mengingkari adanya hari kebangkitan setelah mereka mati. Maka beliau membantah pendapat mereka tersebut dari tiga sisi. Yang pertama dari sisi asy-syara', bahwa kitab-kitab samawiyah tidak satupun yang mengingkari adanya yaumul ba'ats. Dan yang kedua adalah dari al-his, bahwa yang demikian dibangkitkannya seseorang setelah mati pun terkadang masih dirasakan dan diperlihatkan sebagiannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau sebutkan beberapa amsilah ala dzalik yang seluruhnya terdapat di dalam suratul Baqarah. Permisalan yang pertama ketika Banu Israel meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka pun dimatikan oleh Allah, kemudian mereka dibangkitkan kembali. Wasalna ila huna ikhwan. Thumma qala al-'allamah rahimahullah al-mithalu tsani. Permisalan yang kedua fi qissatil qatil alladhi ikhtasama fihi Banu Israel, tentang kisah orang yang terbunuh yang menyebabkan terjadinya pertengkaran di kalangan Banu Israel, saling tuding-menuding siapa pelaku pembunuhan, siapa yang telah membunuh si mayyit. Fa'amarahumullahu ta'ala an yazbahu baqaratan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi. Fayadribuhu bi ba'dihha, lalu setelah disembelih maka dipukulkan kepada si mayyit terhadap sebagian dari tubuh sapi tersebut, liyukhbirahum biman qatalah, agar kemudian orang yang terbunuh ini mengabarkan kepada mereka siapa pelaku pembunuhan itu. Nah, ini tentunya kejadian masa lalu yang Allah Subhanahu wa ta'ala khabarkan di dalam kitabnya. Dan adapun sekarang tentunya Allah Azza wa Jal telah menetapkan syariatnya, menetapkan undang-undang
agar kemudian kita berjalan di atasnya, menempuh cara-caranya. Di dalam persaksian syahadat, di dalam penelitian khabar-khabar. Naam. Adapun dahulu Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya dengan dihidupkannya orang yang telah mati. Wa fi dzalika yaqulu Allah taala, maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Baqarah ayat 72 hingga 73. Wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha. Maka di saat kalian membunuh satu jiwa, lalu kalian saling tolak menolak, saling tuding menuding. Siapa pelaku pembunuh orang tersebut? Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan, mengeluarkan apa yang selama ini kalian sembunyikan. Kebiasaan Banu Israel. Kitmanul haq. Menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka mengetahui. Maka setelah dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala disembelihkannya Al-Baqarah, faqulna dribuhu bi ba'dihha, maka kami pun mengatakan pukulkanlah kepada si mayit itu sebahagian dari daging sapi betina tersebut. Kadzalika yuhyillahul mauta, maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang-orang mati, hidup kembali, dan mengabarkan pelaku pembunuh tersebut. Wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun, dan memperlihatkan pada kalian tanda-tanda kekuasaannya. Semoga kalian termasuk orang-orang yang menggunakan akalnya, orang-orang yang berpikir. Ini kejadian yang kedua yang juga terjadi di zaman Banu Israel. Al-misalus salis, permisalan yang ketiga, fi qissatil qaumil ladzina kharaju min diyarihim, tentang kisah kaum yang mereka keluar dari rumah-rumah mereka, firaran minal maut, karena lari dari kematian, ingin menghindarkan diri dari kematian. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa mereka hendak lari dari wabah penyakit taun yang pada waktu itu menyebar di negara mereka. Dan juga waktu itu terjadi di zaman Banu Israel. Nah, maka mereka hendak berlari keluar dari rumah mereka untuk menyelamatkan diri. Fa'amatahumullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun mematikan mereka. Tsumma ahyahum, lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan mereka. Wa fi dzalika yaqulu Allah ta'ala, dalam hal ini, tentang cerita ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan di dalam suratul Baqarah pula ayat 243. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim, apakah engkau tidak melihat orang-orang yang mereka keluar dari rumah-rumah mereka, wahum ulufun,
Dan mereka beribu-ribu banyaknya. Ada yang mengatakan 4.000, ada yang mengatakan 7.000. Ya tentunya semua ini membutuhkan sanad yang sahih. Adapun di dalam Al-Quranul Karim disebutkan ulufun, ribuan mereka. Nah, hadaral maut, yang mereka keluar dari rumah-rumah mereka semata-mata karena menjaga diri dari kematian, menghindarkan diri dari kematian. Faqala lahumullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengatakan pada mereka, mutu, matilah kalian seluruhnya. Ingin menghindari kematian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan mereka seluruhnya. Mati ribuan orang itu. Ya. Summa ahyahum, kemudian setelah itu Allah hidupkan kembali mereka. Ya, para ahlu tafsir itu menjelaskan bahwa setelah mereka mati datanglah seorang nabi min anbiya'illah yang berdoa kepada Allah meminta agar mereka kembali dihidupkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menghidupkan mereka. Ya. Inna Allah lagu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah benar-benar memiliki keutamaan terhadap manusia. Akan tetapi mayoritas dari kalangan manusia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-misalur rabi', permisalan yang keempat. Fi qissatil ladzi marra ala qaryatin mayyitah. Tentang kisah orang yang lewat di satu kampung yang telah mati. Ya. Bekas kampung begitu. Tapi kampung itu sudah hancur. Bangunan-bangunannya sudah hancur, berantakan. Fastab'ada ayyuhyiha Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia menganggap terlalu jauh begitu. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kembali kampung ini. Ya. Fa'amatahu Allah Ta'ala mi'ata sanah summa ahyahu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan dia selama 100 tahun. Lalu kemudian Allah hidupkan kembali dia. Terjadi perselisihan pula di kalangan al-mufassirin. Siapa orang yang melewati kampung mati ini? Yang masyhur dari pendapat Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Qatadah, Hasan al-Basri, dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwa yang masyhur yang lewat ini adalah Uzair. Ya. Yang dibangga-banggakan oleh Yahud sampai menyatakan Uzair itu ibnullah. Ada pula yang mengatakan itu Khadir. Ada pula yang mengatakan tidak, namanya Irmia. Ada pula yang mengatakan lain, ya, nama-nama ajam. Al-muhim, tentunya juga butuh isbatus sanad. Yang jelas ini pernah terjadi karena dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa fi dzalika yaqulu Allah Ta'ala. Maka tentang hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Au kalladzi marra ala qaryah, atau seperti orang yang melewati satu kampung, wahia khawiyatun, dalam keadaan kampung ini khawiyah, kosong. Tidak satu orang pun di dalamnya, tidak ada satu pun penghuninya. Ya, ditambah lagi khawiyatun, sebab ada kadang tempat kosong tapi siap dihuni, ya kan? Nah, ternyata khawiyatun ala urushiha, urusnya ini sudah berjatuhan, atap-atapnya, dinding-dindingnya roboh, berantakan, hancur, lebur. Nah, kampung ini, ya, yakni bekas kampung yang ketika orang ini lewat sudah tidak ada lagi penghuninya. Demikian pula isi kampung tersebut hancur berantakan. Nah, qala, maka ketika dia lewat dia pun mengatakan, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali kampung ini? Apakah memungkinkan Allah kembali menghidupkan kampung ini setelah kampung ini mati? Jadi dia menganggap jauh, tak mungkin, mustahil kampung ini akan menjadi hidup kembali seperti dulu. Tidak, ya, dianggap sesuatu yang mustab'ad, sesuatu yang sangat jauh dari kemungkinan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kekuasaannya kepada orang ini. Maka ketika dia punya pikiran seperti itu, fa'amatahullah, maka Allah Subhanahu wa taala pun mematikan dia. Mi'ata amin, dia mati selama 100 tahun. Ya, matinya selama 100 tahun. Al-Mufassirun menyebutkan bahwa selama dia mati 100 tahun itu, mulai satu persatu dari kalangan Bani Israel mulai kembali ke tempat itu. Sehingga setelah 70 tahun berikutnya, di saat kematian dia, itu sudah mulai ramai kembali. Ya. Nah, ketika dia telah sampai, ketika sampai 100 tahun, sempurna kematian dia, maka kampung itu, ya tentunya melakukan pembangunan selama 30 tahun. Pembangunan 30 tahun ya lumayan, cukup pesat, berkembang, beranak cucu di tempat tersebut. Nah, lalu kemudian dia bangun. Ya, dibangkitkan kembali. Tsumma ba'atsa. Lalu Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya kembali. Qala, lalu kemudian dikatakan kepadanya, yakni Allah mengutus malaikat untuk mengatakan kepadanya, kam labista, kamu berapa lama tinggal di sini? Seakan-akan dia merasa dirinya tidur begitu. Kamu berapa lama tinggal di sini? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Maka dia menjawab sambil melihat matahari yang dia menyangka matahari itu matahari yang kemarin juga. Warnanya sama, sinarnya sama, iya kan? Maka dia ketika melihat, oh, labistu yauman aw ba'da yaum, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Subhanallah, ya. Sehari atau setengah hari, karena dia lihat matahari ya segitu yang kemarin. Nah, ya. Qala bal labista mi'ata 'amin. Engkau telah tinggal di sini selama
100 tahun. Selama 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Maka perhatikanlah kepada makanan kamu dan minumanmu yang tidak berubah. Yakni makanan dia, minuman dia, perbekalan dia tidak rusak sama sekali. Ya, minuman dia tidak rusak. Tetap seperti itu juga. Apa yang dia taruh jernih seperti ini, seperti itu juga. Roti yang dia miliki, ya. Biasanya roti berapa tahan bertahannya. Nah, ternyata dia melihat seperti itu juga, tidak berubah. Nah, lam yatasannah. Wandur ila himarika. Perhatikan pada keledai milikmu. Walinaja'alaka ayatan linnas. Dan kami menjadikanmu sebagai tanda bagi manusia, tanda kekuasaan Allah. Wandur ilal idham. Perhatikan pada tulang-tulangmu. Kaifa nunshizuha, bagaimana kami menghidupkannya. Summa naksuha lahma. Kemudian kami kembali menutupinya dengan daging. Ya. Al-Mufassirun mereka menjelaskan bahwa orang ini yang pertama yang dihidupkan, yang disadarkan dia adalah matanya. Sehingga matanya ini memperhatikan semuanya. Memperhatikan tulangnya yang kembali. Ya. Pada awalnya dia mati, kemudian lama-kelamaan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Himarnya dia perhatikan itu. Proses matinya kemudian hidup kembali. Makanannya yang sama sekali tidak terjadi perubahan, dia saksikan semua itu. Ya. Maka ketika dia menyaksikan, falamma tabayyana lahu, maka setelah yakin bagi dia, qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Aku pun mengetahui bahwa Allah atas segala sesuatu qadirun, maha kuasa. Masya Allah. Al-misalul khamis, permisalan yang kelima. Fi qissati Ibrahim al-Khalil, tentang kisahnya Ibrahim al-Khalil. Hina sa'ala Allah Ta'ala, ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ayyuriyahu, untuk memperlihatkannya kaifa yuhyil mauta, bagaimana cara dia menghidupkan orang mati. Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara engkau menghidupkan orang yang telah mati. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena Ibrahim ragu terhadap kudratullah, bukan karena itu, akan tetapi min ajli itmi'nanil qalb, agar semakin menenangkan hati. Nah, semakin memantapkan hati. Fa'amarahu Allah Ta'ala an yadhbaha arba'atan minat tayr wa yufarriquhunna ajza'an 'alal jibali allati haulah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk menyembelih, memotong-motong 4 ekor burung, lalu memisah-misahkannya menjadi terbagi-bagi dan dibawa ke gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Summa yunadihinna, kemudian Ibrahim memanggil mereka semua.
fataltaimul ajza'u ba'duha ila ba'din, maka saling menyatulah bagian-bagian tubuh-tubuh dari burung-burung itu, ya, sebagiannya ke sebagian yang lain. Wa ya'tina ila Ibrahim sa'ya, dan kemudian burung-burung ini pun kembali datang kepada Ibrahim. Wa fi dzalika yaqulu Allah Ta'ala, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Maka di saat Ibrahim berkata, Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang telah mati. Qala, Allah mengatakan, awalam tu'min, apakah engkau belum beriman? Qala bala, walakin liyatma'inna qalbi, aku telah mengiman, tapi dalam rangka untuk memantapkan hatiku, ya Allah. Qala fakhudh arba'atan minat thair, maka ambillah 4 ekor dari burung. Fasurhunna ilaika, maka potong-potonglah, ya, kamu potong-potong burung itu. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, kemudian kamu jadikan pada setiap pohon, setiap gunung, ya, dari masing-masing potongan burung tersebut satu bagian. Jadi kepalanya dikumpul di sini, di gunung ini, ya, ekornya disimpan di sini, badannya disimpan di sana, ya, rempeloknya tempat lain, begitu, dipisah-pisah. Nah, summa da'uhunna, kemudian kamu panggil mereka. Maka di saat dipanggil mereka, burung ini terbang, ada yang ekornya terbang mencari kepalanya. Cari kepalanya, kemudian cari rempeloknya, cari bagian-bagian tubuh dia, dicari. Dalam keadaan disaksikan oleh Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Lihat burung yang terpisah-pisah itu mencari tubuh-tubuhnya. Nah, kemudian bersambung kembali, baru mendatangi Ibrahim. Ya'tina kasaya. Ada pula yang mengatakan pada waktu itu Ibrahim yang pegang kepalanya. Ya, wallahu alam. Yahtaju ila sanad. Ketika Nabi Ibrahim memegang kepalanya, maka burung ini tanpa kepala datang ke Ibrahim mencari kepalanya. Tak terpasang. Nah, subhanallah. Subhanallah. Nah, wa'lam anna Allah azizun hakim. Ketahuilah sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Fahadhihi amthilatun hissiyatun waqi'iyatun. Maka ini permisalan yang disaksikan dan terjadi. Tadullu ala imkaniyati ihya'il mauta. Menunjukkan atas memungkinkannya dihidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Wa qad sabaqatil isyarah ila ma ja'alahu Allah Ta'ala, dan telah berlalu isyarah di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan min ayati Isa bin Maryam, termasuk tanda-tanda kekuasaan yang Allah berikan pada Isa bin Maryam, min ihya'il mauta wa ikhrajihim min kuburihim, dihidupkannya orang-orang mati dan dikeluarkannya mereka dari kubur-kubur mereka biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Tafaddalu hafizakumullah.